Baik, selanjutnya kita akan simak bersama berikut ini keynote speech dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dengan hormat kepada Bapak Budi Gunadi Sadikin, kami persilakan. Pak Ari Dunia sama Pak Siril dan Pak Heri juga ya, teman lama saya, Ibu Agustin, ini Ibu Nila juga teman lama sama Ibu Kartini. Rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebut sama hal yang mengenai pandemic fund. Jadi karena ini ada profesornya orang ekonomi yang bercerita sedikit. Dulu sesudah Perang Dunia Kedua tahun 1944, itu kepala-kepala negara pemenang, ya Amerika, Rusia, Inggris, itu berkumpul di kota kecil namanya Bretton Woods di Amerika Serikat. Prinsip mereka adalah bagaimana kita bisa memperbaiki kondisi ekonomi dunia yang hancur terpuruk pada saat Perang Dunia Kedua. Dan mereka mendirikan dua institusi global yang namanya di World Bank dan di International Monetary Fund. Dua institusi global ini menjadi pilar utama dari arsitektur keuangan dunia, yang bukan hanya berhasil menyelamatkan ekonomi dunia sesudah perang, tapi juga bisa melindungi ekonomi dunia dari krisis keuangan global. Berikutnya, 98, 2008 kita kenal sekali IMF dan World Bank. Ini adalah dua institusi dunia dibikin pada saat pertemuan kepala-kepala negara di Bretton Woods sesudah Perang Dunia Kedua dan menjadi pilar di arsitektur keuangan dunia. Nah, Indonesia merasakan, karena Pak Presiden kan mintanya agendanya 3 tadi, kesehatan, ekonomi digital, sama transisi energi. Jadi saya termasuk salah satu dari 3. Nah, kita akan sampaikan ke Bapak Presiden sejarah dulu begitu. Jadi sekarang bagus Pak, kita ada krisis kesehatan dunia yang namanya COVID-19. Gimana kalau kita kumpulin lagi history in the making, pemimpin-pemimpin dunia di Bali tahun 2022, jadi dengan Bretton Woods tahun 1944, untuk membangun institusi dunia yang namanya Pandemic Fund yang bisa berperan insya Allah ke depan sebagai salah satu pilar dari sistem arsitektur kesehatan dunia. Sehingga nantinya kalau ada krisis kesehatan global lagi, sama seperti ada krisis keuangan global, kita siap. Karena berbeda dengan keuangan yang krisisnya sering itu 10 tahun sekali, 20 tahun sekali, dunia itu jauh lebih siap secara global. Di kesehatan tidak siap karena sangat lokal inisiatif kesehatan, jarang yang di level dunia. WHO ada, WHO tidak punya enough power untuk membantu. Dia bisa bikin policy, dia bisa research, begitu ada krisis dia bingung. Karena dia nggak punya power seperti IMF yang punya 1 triliun US, atau misalnya World Bank yang punya 400 miliar US untuk jamin dan bantu kalau satu negara ada krisis keuangan. Jadi backgroundnya begitu. Kenapa kemudian Indonesia took that leadership role dan terjadi perubahan yang besar. Yang mudah-mudahan sekarang besarnya 1,4 miliar dolar round pertama, yang mudah-mudahan nanti bisa makin lama makin besar dan menjadi pilar kesehatan, arsitektur kesehatan dunia, dan itu dibikin di Indonesia, di Bali. Saya jadi menteri 3 tahun 9 bulan jatahnya, karena sebelumnya udah masuknya di tengah-tengah kan, dikasih juga Bapak Presiden 3. 1, vaksinasi secepat-cepatnya, lumayan, udah 445 juta dosis ke 205 juta orang dalam 18 bulan, lumayan. Tugas yang kedua dari Bapak Presiden, cepat atasi pandemi ini supaya ekonomi bisa bangkit. Ini juga lumayan. Indonesia itu masuk dari beberapa negara di dunia yang ini kan siklusnya itu 6 bulan sekali, selalu ada varian baru. Jadi kalau dibilang kamu siklusnya gara-gara lebaran, enggak. Kita udah secara saintifik buktikan siklus itu terjadi kalau ada varian baru. Nah, sudah 2 gelombang Indonesia selamat. Jadi yang pertama ada gelombang yang Juli tahun ini, itu varian baru BA Omicron, BA4, BA5.
Jepang naik sampai 100.000, Singapura segala macam naik, kita enggak, naiknya sedikit. Nah, yang kedua ujiannya yang sekarang. Yang sekarang ini Jepang naik lagi atas 100.000 per hari. Singapura kemarin sampai 5.000 per hari untuk populasi 5 juta ya. Kita kemarin 5.000, 6.000 per hari, populasi 270 juta. Mereka naik lagi, ini varian XBB sama BQ1. Dan saya sudah lihat ini sudah terkendali, harusnya minggu ini, minggu depan sudah turun. Kalau ditanya kenapa bisa mengendalikan, itu ada scientific backgroundnya juga. Karena Indonesia itu punya 2 jurus yang kita lakukan konsisten. Yang pertama, kita membesar kemampuan genome sequencing kita. Jadi siapa sih musuhnya? Musuhnya varian virus. Kita identifikasi variannya apa. Karena dia bermutasi terus, berubah-ubah terus nih. Terorisnya sekali masuk dari Arab, sekali masuk dari India, sekali masuk dari Afrika Selatan, berubah-ubah terus. Jadi kita mesti memiliki kemampuan untuk bisa mengidentifikasi musuhnya itu apa. Dulu genome sequence itu cuma ada di kesehatan, punya cuma 1 di Kementerian Kesehatan. Yang lebih banyak di perguruan tinggi ada 8. Kemampuannya waktu saya masuk 15 tes per bulan. Jadi Maret sampai saya masuk 23 Desember itu tesnya 140. Untuk comparison Singapura 9 bulan 5.000, Inggris 9 bulan 20.000 tes genome sequence melihat apa mutasi virusnya itu seperti apa. Nah kita cuma 15. Nah sekarang kita sudah dari 8 jadi 40 lokasi di seluruh Indonesia. Tadi hanya di Jawa kita bisa ngetes antara 5.000 sampai 6.000 per bulan. Pada akhir tahun mungkin kita punya 50, bisa ngetes antara 8.000 sampai 90.000 genome sequencing per bulan. Jadi kita tahu musuhnya di mana dan geraknya kemana. Nah, kan kita bisa genome sequence. Yang kedua, kita mungkin hanya 1 dari 3 atau 4 negara di dunia yang sering melakukan seroprevalence survey. Jadi survei populasi antibody dari populasi kita. Ini kerjaannya orang FKM. Ini dibantu orang FKM UI. Terima kasih Pak. Kalau tadi itu tugasnya mengidentifikasi musuh, ini tugasnya mengidentifikasi kekuatan kita. Coba kalau perangan virus harus model strateginya sistem pertahanan rakyat semesta. Kalau yang perangannya prajurit aja meninggal juga rakyat. Jadi yang mesti diperkuat adalah imunitas dari masyarakat. Kita lakukan pertama survei sama Kementerian UI itu Desember tahun lalu, 86 masyarakat kita sudah punya antibody, bisa dari vaksinasi maupun dari infeksi, levelnya di sekitar 400 unit per mililiter. Karena sudah diukur kan kita antibody. Kemarin sebelum Lebaran, sebelum Agustus kita lakukan lagi survei sama teman-teman UI, naik dari 88 ke 98%. Populasi kita sudah punya antibody. Levelnya naik dari 400-an ke 2.800. Jadi pada waktu itu mau Lebaran, teman-teman ingatkan Lebaran, Pak Presiden tanya, Pak Menkes gimana Lebaran? Buka aja deh. Kenapa? Karena daya tahan masyarakat populasi kita udah kuat. Ini ilmunya, balik lagi ilmunya orang FKM. Gitu ya. Jadi kita udah kuat. Dibuka nggak naik ya. Yang naik sedikit di bulan Agustus. Dan sekarang kita akan lakukan sekali lagi. Feeling saya tetap tinggi. Sehingga dengan demikian kalau dilihat Indonesia masuk 1 dari 5 negara dari 194 negara anggota PBB, mungkin yang rata dalam 12 bulan itu nggak lebih dari 4 atau 5 negara termasuk Indonesia. Jadi harusnya bisa. Sekarang tugas Bapak Presiden ketiga itu selesai 1 tahun 6 bulan dari my 3 years 3 tahun 9 bulan. Jadi sisanya tinggal kurangin 3 tahun 9 bulan, kurangin 1 tahun 6 bulan, tinggal 2 tahun 3 bulan. Masih menyelesaikan tugas nomor 3 dari beliau, paling susah. 2 tahun 3 bulan itu 27 bulan Bapak Ibu ya. Masih menyelesaikan tugas yang paling berat, reformasi total sektor kesehatan. Gitu. Tugasnya Bapak dulu spesifik sekali nih, jadi emang kenapa saya nih, karena Bapak bukan orang kesehatan, jadi kalau mau reformasi total kadang-kadang kan marah semua, nanti ya dia marahin ke Bapak nggak banyak yang kenal, kalau Ibu Ade nanti Ibu Ade dimarahin kan semuanya kenal, jadi kenapa Pak Menteri ya?
kan sudah ngerasain itu 98 sampai 2008 krisis keuangan seperti apa. Udah tahu lah policy response yang benar, policy response yang salah itu seperti apa. Kemudian kan udah lihat juga bahwa ternyata setiap kali krisis Indonesia itu sukses melakukan reform, sangat sukses. Ini Pak Presiden ngomong, ya, itu Pak Budi ngomongin ya, 98 saya di perbankan, to be honest teman-teman. Itu painful buat kita di perbankan, sakit. Tapi kan bank itu posisi elit, sangat berkuasa. Bank asing nggak boleh masuk. Gitu kan, itu adalah apa? Boleh ada satu Citibank, kita Uber Aras. Makin paling hebat di Indonesia tadi Ibu Kartini sama ini kan, nggak boleh masuk. Gaji paling tinggi, posisi elit, makan aja bisa beda tuh, makan direksi sama makan pegawai sama makan ini dibagi ruangan makannya. Tanya, ya Pak Suko kalau bukan yang duduk di situ, nggak tahu ya Pak Suko ini orang eksim itu sangat radikal sekali. Kalau yang namanya ya mungkin kalau di kesehatan profesor itu berbeda kasta tuh sama yang kasta bawah, beda. Karena krisis jebret, hancur lebur itu namanya perbankan. Very painful, very painful. Buat saya di perbankan sangat painful. Orang bilang ini profesi najis, ini yang bikin kacau 1998 semuanya kita kena. You know what happened? Kita lakukan the biggest ever reform. Tutup-tutupin tuh Pak pemerintah yang isinya apa ini apa bukan hanya birokrat tapi bangsawan perbankan tutup jepret merger jadi satu, ganti dirutnya sama dirut dari luar bank asing Citibank saya catat disuruh masuk, jadi kompetisi terjadi. You know what happened? Sistem perbankan Indonesia jauh lebih buruk sehingga pada saat terjadi lagi krisis 2008 yang jauh lebih besar perbankan Indonesia. Jadi ini buat teman-teman FKG, ini buat teman-teman FK dan buat rektor dunia. Krisis ini sudah menunjukkan sistem kesehatan kita nggak kuat. For whatever reason, nggak mungkin lah kita bilang kita hebat, kita kuat, nggak perlu direform, sekarang sudah bagus. Ini enggak. Kita udah lihat. So we have to do reform. Bapak Presiden tugas saya dari reform. Yang saya mau warn, this reform will be painful for you. Terutama the incumbent, terutama the senior, terutama the professor, terutama the editor. Tapi believe me, kalau kita berhasil melakukan ini dengan baik, 10 years from now, you look back, you will be very grateful. Because kita membangun sistem kesehatan baru yang jauh lebih bermanfaat buat anak kita dan anak-anak kita. Reformnya ada 6. Yang paling dekat di hati saya, reform di primary care system. Bagaimana menjaga orang tetap hidup sehat, revitalisasi posyandu dan puskesmas yang dibikin oleh pendahulu saya. Memastikan, ini kan salah satu masalah karena dokter gigi. Tadi saya sampaikan, kenapa 10.000 puskesmas kita yang oleh pendahulu saya harus ada dokter giginya, sampai sekarang udah 77 tahun Indonesia merdeka, baru 5.000 yang ada dokter gigi. Itu mesti beresin, mesti direform juga sedikit ke dokter gigi, gitu ya, mesti direform. Tapi itu beresin peran menjaga orang agar tetap hidup sehat. Ya. Di SDGs, Sustainable Development Goal 3, targetnya to promote healthy life and well-being for all people and all ages. Gak ada tuh to cure sick people. Ya. Jadi buat teman-teman dokter, gak ada tuh SDG 3 targetnya menyembuhkan orang sakit, gak ada. Gak ada tuh Menteri Kesehatan namanya Menteri Kesakitan, ngurusin yang sakit, gak ada. Harus ngurusin orang sehat. Gitu jadinya. Jadi harus primary care, FKM yang dilakukan. FKG sama FK nggak boleh marah. Gitu kan kesehatan saya. Yang kedua reform, saya mau reform rumah sakit supaya aksesnya terjadi. My favorite story, ini bagi ibu-ibu. Penyakit paling banyak buat wanita, penyakit ranking meninggalnya itu stroke 350 ribuan per tahun, heart 270 ribu per tahun, sama cancer. Nah, yang paling mahal di BPJS penyakit jantung 9 triliun. Jadi karena jantung tinggi, saya eksekutif udah fokusnya kerjaannya penting-penting aja. Pak, alasannya penting, iya, bukan saya bilang nggak penting gitu. Apa satu itu yang orang-orang suka cacat tuh.
yang nggak imunitasnya jelek, kan banyak penyakit itu penting. Cuma yang meninggal gara-gara jantung lebih banyak. Jadi let me prioritize on this one, supaya bagus. Jantung itu Bapak Ibu kalau kena serangan, itu ini udah pernah ngalamin tuh, suaminya dia udah pernah ngalamin gitu. Itu mesti 2 kali 24 jam dibawa ke rumah sakit, dipasang ring, gitu kan? 2 kali 24 jam, katanya, aku bukan dokter, kita lebih bilang aja. 2 kali 24 jam, mesti bawa, mesti pasang ring. Jadi saya sebagai dokter nanya dong, 514 kabupaten kota di Indonesia yang belum bisa pasang ring berapa? Gitu ya? Dijawab sama dirut rumah sakit Harapan Jantung Harapan Kita, rujukan nasional. Bapak nanyanya salah. Yang sudah bisa pasang ring berapa? Jawabannya waktu itu 80 dari 514. Bapak bilang, Pak, jangankan kabupaten kota, provinsi deh. 34 yang bisa pasang ring 28. Contohnya